Maka disebutkan Bapak Ibu, ada beberapa golongan tipe manusia yang alih-alih dia dicintai Allah, tapi dia justru sangat dicintai oleh iblis, laknatullah alaihi. Nah, pertanyaannya, siapa mereka yang mereka ini sangat dicintai, sangat disayangi oleh iblis? Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan di kitab yang sama, Nasaihul Ibad, Syarah Al-Munabbihat Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mencintai dan juga dicintai itu adalah fitrah yang Allah letakkan dalam diri setiap manusia. Kita mencintai seseorang dan kita pun juga ingin dicintai. Seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya, oleh ibu yang melahirkannya, oleh ayah yang membesarkannya. Begitu pula sebaliknya, seorang ayah, seorang ibu tentu sangat pula mengharapkan anak yang mencintai mereka. Suami dan istri yang diikat dalam hubungan pernikahan tentu mengharapkan pula yang namanya cinta. Seorang istri yang mencintai suaminya, seorang suami yang mencintai istrinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari fitrah mencintai dan dicintai ini, ada sesuatu yang harus kita garis bawahi. Bahwa semua orang mencintai, benar. Bahwa seseorang itu ingin dicintai, betul. Tapi yang paling penting adalah bukan soal cinta itu sendiri, tapi yang paling penting itu adalah siapa mencintai siapa dan siapa dicintai oleh siapa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak tentu sangat bahagia apabila kehadirannya diharapkan, dicintai, diisi dengan kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Orang tua juga sangat mengharapkan anak-anak yang mencintainya. Cinta antara manusia dengan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebahagia apapun seorang anak ataupun seorang ayah dicintai, tapi tentu tidak ada yang lebih besar, yang lebih membahagiakan kita, ya, seandainya yang mencintai kita itu adalah Rabbul Alamin, Allah yang menjadikan kita. Dicintai manusia dan mencintai manusia itu alami, fitrah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang harus kita kemudian ikhtiarkan, yang harus kita perjuangkan. Karena mohon izin, terkadang dalam hidup ini kita sibuk mencari bagaimana mendapatkan cinta orang, ya. Sampai-sampai terkadang kita lalai untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita disibukkan dengan bagaimana orang senang dengan kita, orang sayang dengan saya, orang ridho dengan saya. Terkadang kita abai, kira-kira Allah ridho tidak dengan kita, kira-kira Allah sayang juga atau tidak dengan kita, kira-kira Allah yang menciptakan kita mencintai kita selaku hambanya atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan lawan cinta itu sendiri, yakni benci, ya. Maka rasa benci itu pun diletakkan dalam diri kita.
Yang bermasalah adalah apabila kita membenci sesuatu yang keliru, membenci sesuatu yang salah. Contoh, membenci kebaikan, membenci keadilan, membenci kejujuran, membenci amanah. Nah, ini tentu membenci yang tidak tepat. Lalu di mana membenci yang tepat? Membenci kezaliman, membenci ketidakadilan, membenci sifat bohong, membenci sifat khianat, membenci iblis, membenci syaitan. Bahkan Allah menyebutkan fattakhidhu aduwwa. Jadikan musuh yang engkau benci itu adalah iblis berikut bala tentaranya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini disebutkan Bapak Ibu, ya, bahwa ada orang-orang yang dia sangat dicintai oleh iblis. Tadi kita sampaikan mencintai dan dicintai itu fitrah biasa. Yang penting itu adalah siapa yang mencintai kita. Apakah orang yang baik? Apakah Nabi yang mencintai kita? Atau apakah Allah yang menciptakan kita yang mencintai kita? Atau justru jangan-jangan yang mencintai kita ini orang-orang yang zalim, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, tidak ada yang lebih jauh dari Allah melainkan iblis laknatullah alaihi. Maka disebutkan Bapak Ibu, ada beberapa golongan tipe manusia yang alih-alih dia dicintai Allah, tapi dia justru sangat dicintai oleh iblis laknatullah alaihi. Nah, pertanyaannya, siapa mereka? Yang mereka ini sangat dicintai, sangat disayangi oleh iblis. Yang pertama disebutkan Bapak Ibu, ya, awaluhum al-imamu al-jair. Al-imam al-jair. Golongan pertama di antara banyak manusia yang sangat dicintai oleh iblis adalah al-imamul jair, yakni seorang yang diberi amanah, jabatan, kepemimpinan. Al-imam, imam itu artinya pemimpin. Imam dalam solat berarti pemimpin dalam solat. Tapi dalam skala yang lebih besar, maka imam ini artinya adalah seseorang yang memimpin, ya, atau seorang pemimpin. Al-imamul jair. Golongan pertama yang sangat dicintai oleh iblis itu adalah seorang pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang jahat, ada orang yang zalim. Tapi sekiranya di pundaknya tidak ada amanah yang besar, dia hanya rakyat jelata, rakyat biasa. Tidak banyak orang yang bergantung dengan kebijakannya, tak banyak orang yang bergantung dengan pundaknya. Dia orang biasa. Maka apabila dia melakukan kezaliman, maka dalam skala yang paling kecil kezaliman itu akan berpulang kepada dirinya. Tapi Bapak Ibu bayangkan ketika yang zalim itu, yang jahat itu, yang keji itu, seseorang yang memiliki jabatan yang sangat besar, yang di pundaknya bergantung hajat hidup orang banyak, yang dengan satu tanda tangannya dia bisa membuat kebijakan yang memberikan maslahat kepada jutaan orang, ratusan ribu orang. Atau sebaliknya, dengan tanda tangan yang sama, dengan kebijakan yang sama, justru akan mengakibatkan kebinasaan demi kebinasaan, kehancuran demi kehancuran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin dalam Islam itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang sederhana.
Maka belajar kita pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Ketika sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sahabat yang berharap berkenan untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Jangankan untuk mengatakan pilihlah saya, angkatlah saya akan amanah, saya akan ABC. Tak ada yang mau dan siap untuk menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mendorong Abu Bakar untuk menjadi pengganti. Karena memang semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di detik-detik terakhir Nabi sebelum wafatnya, Abu Bakar adalah salah satu di antara sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk menjadi imam pengganti Rasulullah ketika Rasul tak bisa menjadi imam karena sakit yang dideritanya. Maka Umar mendorong Abu Bakar untuk maju sebagai pemimpin pengganti Nabi. Tapi lihat Bapak Ibu bagaimana sikap Abu Bakar. Dia menolak. Dia tidak mau, bersikeras mengatakan dia tidak siap. Bahkan sebaliknya dia justru mendorong Umar untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu, itu terjadi begitu tidak sebentar. Bahkan Bapak Ibu, sepeninggal Nabi itu Nabi tidak langsung dimakamkan, butuh beberapa hari. Maka dalam Islam menjadi pemimpin itu bukanlah perkara yang sederhana, bukan perkara yang biasa. Karena kepemimpinan dalam Islam itu tidak hanya akan disoal jawab sebatas di dunia, tapi amanah itu akan kelak diminta pertanggungjawaban sampai ke akhirat sana. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-imamu al-jair. Maka iblis sangat mencintai seseorang pemimpin yang zalim, yang dengan kebijakannya orang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, Imam Ahmad ibnu Hanbal pernah kemudian diriwayatkan di mana beliau mengatakan, seandainya aku memiliki satu doa yang doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa yang beliau akan minta kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, hanya ada satu kesempatan doa, tapi Allah jamin untuk dikabulkan. Maka apa yang diminta oleh seorang Imam Ahmad ibnu Hanbal? Beliau bukan minta agar dimasukkan dirinya beserta keluarganya ke dalam surga. Beliau tidak minta apalagi kekayaan dunia jabatan, tapi yang beliau minta satu, apa dia? Agar Allah berikan kepada umat ini seorang al-imamul adil, seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang adil. Begitulah pentingnya pemimpin dalam Islam ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, golongan yang sangat dicintai iblis setelah seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak takut kepada Allah, tak pula sayang kepada rakyatnya. Yang kedua yakni wal mutakabbir. Golongan kedua Bapak Ibu yang dicintai oleh iblis, yakni mereka yang ada kesombongan dalam dirinya. Maka sifat sombong ini luar biasa Bapak Ibu. Payah obatnya. Nah, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendengar kisahnya dalam Al-Qur'an. Iblis itu sendiri bagaimana dia tidak cinta kepada orang yang sombong, karena memang di antara sebab dosa iblis itu dikeluarkan dari surga itu adalah tersebab oleh sombong yang ada bercokol dalam dirinya.
Asjudu liman khalaqta tina. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam, iblis bukan sujud malah bertanya, apakah pantas aku yang engkau ciptakan dari api sujud kepada makhluk yang baru diciptakan hanya dari tanah? Asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku harus sujud ya Allah kepada makhluk yang hanya dibuat dari tanah ini? Ana khairum minhu, aku jauh lebih mulia daripada Adam alaihi salam. Aba wastakbara, enggan dia dan sombong, merasa lebih baik. Akhirnya Allah perintahkan iblis, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau iblis dari syurgaku, sungguh engkau adalah makhluk yang terkutuk. Itulah kita kalau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apabila hendak membaca Al-Quran, termasuklah dalam solat kita, sebelum membaca suratul Fatihah disunnahkan kita untuk berta'awudz dari syaitan yang terkutuk, tapi tentu tidak dibaca dengan jahar, tapi disirkan dalam membaca ta'awudznya. Hukumnya sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iblis terusir dari surga karena sombong yang ada dalam dirinya. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan. Yang dia fokus kepada siapa yang aku sujud kepadanya. Lupa dia, harusnya yang dilihat oleh iblis itu adalah kepada Allah yang maha besar yang memerintahkannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita sibuk melihat bentuk perintah, lupa kita melihat siapa yang memerintahkan. Terkadang Bapak Ibu dalam hidup ini, ya, suami kemudian menyayangi istrinya, kemudian istri mentaati suaminya. Kadang-kadang kita ini dalam hidup ini bertindak itu mengikut respon. Ya, kalau kita melakukan kebaikan kemudian direspon dengan baik, maka kita melanjutkan kebaikan. Tapi ketika respon itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita pun berhenti dari melakukan kebaikan. Maka seorang suami yang menafkahi istrinya, yang menyayangi istrinya, harusnya yang dilihat bukan sekedar istrinya, tapi yang dia lihat adalah Allah yang memerintahkannya untuk menyayangi, menafkahi istrinya. Itu kewajibannya. Begitu pula seorang istri, Bapak Ibu, perintah yang datang dari Allah untuk dia taat kepada suaminya, terlepas kemudian bagaimana sikap suami. Karena yang dia lihat, dia taat kepada suaminya, itu bukan semata-mata karena suaminya, tapi yang dia lihat karena Allah lah yang memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suami. Kalaulah Bapak Ibu dalam hidup ini kita sibuk melihat respon manusia, maka kita akan berhenti dari melakukan kebaikan. Karena pasti Bapak Ibu, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kadang-kadang tidak mendapatkan apresiasi dan respon yang sewajarnya. Tapi apabila kita melihat Allah yang memerintahkan, maka tak peduli bagaimana respon manusia, selagi mana itu adalah perintah Allah, maka kita akan senantiasa melakukannya. Maka Bapak Ibu, sifat sombong yang ada dalam diri seorang manusia menjadikan dia adalah di antara orang yang dicintai oleh iblis. Maka sama-sama kita minta kepada Allah, ya, agar dijauhkan dari sifat sombong. Kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah muliakan. Kemudian yang berikutnya, golongan yang dicintai oleh iblis, yakni wal ghaniyul ladzi la yubali min aina iktasabal mal wa fima anfaq. Yang ketiga Bapak Ibu, yang dicintai oleh iblis itu adalah
mereka yang tidak pernah peduli dari mana dia memperoleh harta. Allah titipkan kepadanya harta, tapi tidak pernah dia peduli dari mana harta itu sumbernya. Amin halalin amin haram, apakah dari sumber yang halal atau justru dari sumber yang Allah haramkan, tak peduli dia. Yang penting baginya orang kaya dia pun kaya, orang hartanya banyak maka dia pun ingin hartanya banyak. Terkadang harta itu bukan merupakan haknya, diperoleh dengan cara yang haram yang tidak Allah ridhoi. Maka Bapak Ibu, kita selalu mendengar para ustaz, para mubalik mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Bahwa kelak nanti di hari kiamat kita tidak akan bisa bergerak kemanapun. Kita tidak bisa kemudian untuk melewati proses-proses yang berikutnya. Hatta yus'al an arba, sampailah kita mendapatkan 4 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Kita akan ditanya akan umur kita, kemana kita habiskan. Berapa umur kita hari ini? Kita yang tahu. Sekian puluh tahun. Kira-kira yang banyak kita habiskan umur ini untuk jalan kebaikan, ketaatan, ibadah, mencari cinta Allah, mencari ridho Allah, atau justru banyak kita habiskan dengan perkara dunia, kelalaian demi kelalaian, maksiat demi maksiat yang tidak akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'an jismihi atau jasadihi fi ma'ablah. Allah amanahkan kepada kita tubuh yang sempurna, 2 tangan, 2 kaki. Kuping yang mampu mendengar, mata yang mampu menatap. Allah akan minta pertanggungjawaban, kemana kita gunakan, bagaimana kita manfaatkan tangan ini, kaki ini. Di saat ada orang yang Bapak Ibu lahir kakinya cuma 1, tak sempurna, dia mampu hadir ke masjid-masjid, mampu sholat secara berdiri. Lalu ada orang yang Allah titipkan kepadanya tubuh yang sempurna, lengkap, tapi kemudian tidak dia manfaatkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak itu akan diminta pertanggungjawaban. Orang yang terlahir sempurna lalu kemudian dia meninggal, hanya 1 tinggal tangannya, 1 tinggal kakinya, kemana tangan itu, kemana kaki itu? Kenapa diamputasi? Apakah karena melakukan kebaikan atau justru karena dia melakukan maksiat, kezaliman, mencuri, akhirnya kecelakaan, jatuh sehingga diamputasi tangan kakinya? Maka semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an ilmihi fima fa'al atau fima amil, tentang ilmunya. Mendengarkan begitu banyak ilmu, tahu begitu banyak perkara tentang halal, tentang haram, tapi sedikit pun tidak diamalkan, sedikit pun tidak merubah hidupnya. Maka setiap ilmu yang kita ketahui itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukankah telah sampai kepadamu tentang ini wahai hambaku? Bukankah telah tahu engkau hukumnya ini, tapi kenapa engkau tidak amalkan? Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan, yang terakhir yang akan ditanya oleh Allah, wa an malihi, tentang hartanya. Harta 2 yang akan ditanya. Yang pertama, dari mana kita memperolehnya? Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta itu sumbernya dan bagaimana cara dia menggunakannya. Karena Bapak Ibu, ada orang yang sumber hartanya itu halal, lalu digunakan untuk yang baik pula, untuk berinfak, bersedekah, membangun rumah Allah, membantu anak yatim, fakir miskin, duafa. Ada orang yang sumbernya kemudian haram, lalu digunakan pula untuk yang haram. Ada yang sumbernya itu haram, tapi digunakan pula untuk jalan kebaikan. Uang korupsi,
uang kezaliman, dibawa pergi haji, dibawa pergi umroh, ya. Atau sebaliknya, sumbernya halal, ya, atau maaf, sumbernya itu halal tapi digunakan untuk yang haram. Ini kan saya bekerja, Ustaz, saya kerja di sektor yang halal, pekerjaannya baik, ya, bukan kezaliman, bukan korupsi, tapi kemudian duit itu dia gunakan untuk kezaliman, untuk maksiat. Maka harta akan ditanya dari mana sumbernya dan kemana pula kita mempergunakan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal alim alladhi saddaqal amir ala jawri. Nah, ini sangat penting kita garis bawahi Bapak Ibu. Ya. Berikutnya golongan yang dicintai iblis itu adalah al-alim alladhi saddaqal amir ala jawri. Seorang yang Allah amanahkan kepadanya ilmu pengetahuan. Ya, apakah dia seorang ulama atau seorang ahli di bidang A, B, C, Allah berikan kepada ilmu pengetahuan, tapi dengan ilmu itu dia justru membenarkan, menvalidasi, ya, kezaliman dari seorang pemimpin. Ada orang seperti itu Bapak Ibu? Ada, ya. Seorang yang Allah amanahkan ilmu itu bukan untuk mengingatkan pemimpinnya, tapi justru untuk membenarkan kesalahan dari seorang pemimpin. Maka Imam Al-Ghazali itu mengatakan, fasadur ra'iyah bifasadi al-umara. Rusaknya masyarakat itu karena rusaknya para pemimpin. Wa fasadu al-umara bifasadil ulama. Lalu kenapa kok bisa pemimpin itu rusak? Rusaknya pemimpin karena rusaknya para ulama, rusaknya orang-orang yang berilmu. Maka Bapak Ibu, ulama itu ada dua, ada ulamaul khasyah, ada ulama as-su. Ulama jenis yang pertama yakni ulamaul khasyah, ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanya mereka yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama al-khasyah yakni ulama yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada kezaliman, ada kesalahan, maka dia akan menyuarakan, mengatakan yang zalim itu zalim, yang salah itu salah, yang benar itu benar, tanpa dia peduli dari mana sumbernya. Kalau yang salah itu masyarakat, katakan masyarakatnya salah. Kalau kesalahan kebatilan dari pemimpinnya, maka dengan lantang dia akan mengatakan itu adalah sebagai sebuah kesalahan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua ada namanya ulama ussu, ulama yang buruk, ulama yang sanggup menggadaikan akhiratnya untuk habuan dunia. Mereka yang sanggup memperjualbelikan ayat-ayat Allah, menjualbelikan dalil untuk keuntungan dunia yang sementara. Sudah jelas kebijakan itu bertentangan, masih dia benarkan, masih dia aminkan, masih dia iakan. Maka ini adalah golongan yang sangat dicintai oleh iblis, yakni mereka yang Allah titipkan kepadanya ilmu pengetahuan, yang harusnya dengan ilmu itu dia beramar ma'ruf, bernahi mungkar, yang benar-benar, yang salah-salah, yang batil itu batil, tapi justru tidak. Mereka yang menggadaikan akhiratnya untuk keindahan dunia yang sementara ini. Dan Bapak Ibu, tentu ini dalam skala yang lebih besar, tidak hanya mereka yang Allah amanahkan ilmu agama, mereka yang kemudian diberikan ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang pendidikan, ilmu tentang perkara yang lainnya, diberikan jabatan menjadi staf ahli, menjadi menteri, tahu dia bahwa arah kebijakan ekonomi negara itu salah, itu kacau, tapi masih dia benarkan.
tak dia koreksi, mengerti dia bahwa kebijakan pendidikan yang ada ini apabila diteruskan akan menghancurkan masyarakat, menghancurkan para generasi kita yang akan datang, tapi dia justru diam, tidak menyampaikan kesalahan itu kepada pemimpinnya,